Tahun 2019 tidak pernah menyangka menjadi tahun di mana terjadinya perubahan yang sangat besar terjadi, di mana pandemi COVID-19 melanda dunia. Tak terkecuali virus ini berdampak sangat besar bagi perekonomian, sosial budaya, bahkan pendidikan Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Sopen, terkhususnya di SMA Negeri 4. Mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan selama pandemi di SMA Negeri 4 Sopen, terkhususnya di kelas 12 IPS 1. Mari kita bersama-sama bertanya salah satu siswa dari kelas 12 IPS 1. Saya mau bertanya, bagaimana perasaan Dewi selama belajar di sekolah di situasi pandemi seperti saat sekarang ini? Perasaan saya saat sekolah pandemi itu ada senangnya dan juga ada sedihnya. Senangnya itu karena bisa bertemu dengan kawan-kawan, bisa belajar kayak langsung dengan guru. Dan sedihnya itu kancing tidak dibolehkan membuka. Dan kami sebagai siswa harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan kami harus memakai masker setiap saat dan setiap waktu. Bagaimana menurut Anda masa sekolah masa pandemi ini? Menurut saya pembelajaran selama pandemi ini sangat tidak efektif karena adanya larangan-larangan yang harus dipatuhi selama di sekolah, misalnya saja pemakaian masker yang membuat siswa penat dan tidak sungguh-sungguh untuk belajar, dan adanya pembatasan, misalnya siswa harus menjaga jarak dengan siswa lain. Terima kasih Pak. Pembelajaran pada saat masa pandemi berjalan dengan efektif. Menurut saya pembelajaran pada saat ini berjalan dengan efektif karena dapat mendapat penjelasan yang lebih dari guru. Salam. Apakah saya boleh bertanya? Salam. Boleh bertanya? Bisa. Begini Pak, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang proses pembelajaran selama pandemi ini? Oh ya. Saya kira kalau menurut pengamatan saya, pembelajaran selama pandemi ya kalau dibanding dengan sebelum pandemi ya ada beberapa bahkan banyak perbedaan-perbedaan ya, termasuk kalau kita berbicara tentang kriteria ketuntasan pembelajaran, ya jelas kalau pembelajaran selama pandemi itu banyak target-target kurikulum yang susah kita capai. Ya, mungkin ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, pembelajaran selama pandemi itu waktu yang kita gunakan jauh lebih sedikit dibanding dengan pembelajaran sebelum pandemi. Ya, inilah sehingga target kurikulum yang ingin kita capai itu target kita ya paling bisa mencapai sampai maksimal 75%. Ya. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online ya selama pandemi, karena kita melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, pembelajaran melalui daring atau online itu jelas dibanding dengan pembelajaran tatap muka ya itu jauh berbeda. Terutama menyangkut masalah keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa ketika belajar dengan daring dibanding dengan pembelajaran tatap muka itu bisa diukur ya. Kalau pembelajaran tatap muka saya kira keaktifan siswa itu bisa diukur dengan jelas bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana keaktifan siswa mengerjakan tugas ya. Nah, kalau pembelajaran secara daring atau online ya, itu kita tidak bisa mengukur, susah kita mengukur ya bagaimana keaktifan siswa. Kenapa? Karena mungkin saja siswa yang diberikan tugas ya dikerjakan, tapi ya mungkin saja temannya yang mengerjakan kerjaan kita saja kita. Itulah sehingga susah kita mengukur.
Nah, olehnya itu secara kesimpulan bahwa pembelajaran selama pandemi ini memang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, terutama guru, terutama juga siswa dalam mencapai pembelajaran. Olehnya itu kita bersyukur bahwa walaupun sudah kita masih dalam keadaan pandemi COVID ini ya, pembelajaran kita laksanakan selama pandemi COVID, kita ada kesyukuran sedikit karena pembelajaran kita sudah bisa lakukan secara tatap muka ya, dibanding yang lalu itu kita kita lakukan secara daring ya. Itu sudah ada peningkatan sedikit sehingga pencapaian target kurikulum biasa juga kita tingkatkan dengan pembelajaran tatap muka ini. Ya, seperti itu. Baik Pak, apakah menurut Bapak pembelajaran selama daring memberikan dampak bagi karakter siswa? Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang karakter siswa, jelas melihat saja dari artinya satu pembelajaran daring online, kemudian satu pembelajaran tatap muka, ya itu jelas ya. Penanaman karakter itu lebih spesifik, lebih mudah tercapai, lebih mudah terkontrol kalau kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Ya, kenapa? Karena seorang guru bisa lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik. Seorang guru bisa lebih banyak memberikan nasihat-nasihat yang intinya mengarah kepada pembentukan karakter ya. Nah, kalau pembelajaran daring atau online yang kita lakukan sebelumnya ini, ya itu jelas hal-hal seperti ini susah kita capai ya. Komunikasi seorang guru dengan siswa ya sangat terbatas kalau dilakukan pembelajaran. Nah, kalau dilakukan secara tatap muka ya minimal walaupun waktu yang sangat membatasi kita, tapi minimal ada selipan-selipan, ada informasi-informasi ya yang bertanya dengan bagaimana pembentukan karakter peserta didik. Itu seperti itu. Baik Pak. Mengenai virus itu, apakah COVID akan segera berakhir atau justru lebih meningkat lagi? Ya, saya kira kalau kita lihat pernyataan dari WHO ya tentang bagaimana perkembangan virus ini, mulai dari munculnya virus COVID-19, kemudian akhir ini muncul lagi virus baru yang namanya Omicron ya. Itu boleh dikata bahwa gejalanya sama, hanya mungkin variannya yang berbeda. Saya kalau menurut saya yang namanya virus ya bergantung dari keseriusan yang terkait ya, seperti misalnya di Indonesia tentu dinas kesehatan. Nah, tentu tidak ada langkah yang diambil selama ini mulai dari isu internasional sampai nasional. Ya kita hanya bagaimana kita memperkuat di vaksinasi. Ya sehingga itu saja yang bisa. Karena yang namanya virus, yang namanya penyakit, ya ada semacam slogan yang kita dengar, slogan kesehatan ya. Itu menyangkut masalah kesehatan atau penyakit, ya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, program vaksinasi itu kan termasuk program bagaimana pencegahan. Nah, sehingga menurut saya virus yang baru ini ya satu-satunya jalan untuk bisa kita menangkis virus ini ya adalah bagaimana kita sama-sama berpartisipasi untuk percepatan vaksinasi. Itu seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih.